Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hari Tanjung dengan NIM 2101057. Saya dari kelas 5A Prodi PAI di kampus TIT Syekh Burhanuddin Pariaman. Tema video yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai konsep dasar dan hakikat kurikulum pendidikan. Yang pertama itu mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu perangkat atau rancangan yang digunakan sebagai pedoman dalam belajar mengajar di sekolah, di mana sekolah bertanggung jawab untuk menjalankan kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi intinya kurikulum itu adalah rancangan pembelajaran yang akan dilakukan pada proses pembelajaran dan mengajar. Selanjutnya yaitu mengenai dimensi kurikulum. Ada 4, yaitu yang pertama yaitu sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan. Yang kedua yaitu pengalaman belajar atau kegiatan belajar, program belajar untuk siswa, dan hasil belajar dari siswa. Selanjutnya mengenai karakteristik atau konsep dari kurikulum itu. Nah, beda kurikulum maka beda pula karakteristiknya. Tapi di dalam kurikulum biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti tujuannya yang dirumuskan di dalam kurikulum tersebut. Setelah tujuan, materi yang ada terkandung dalam kurikulum tersebut. Seterusnya, strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru kepada siswa-siswinya. Seterusnya, adanya organisasi kurikulum, dan yang terakhir yaitu tentu saja evaluasi. Biasanya kurikulum memiliki 4 karakteristik tersebut. Nah, tadi sudah dibahas mengenai karakteristik dan sekaligus komponen dari kurikulum tersebut ya. Selanjutnya mengenai fungsi kurikulum, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum itu memiliki banyak fungsi dan menjadi salah satu kebijakan atau sarana yang vital bagi pendidikan kita di Indonesia ini. Nah, fungsi dari kurikulum tersebut yaitu mengenai penyesuaiannya. Nah, penyesuaian pendidikan di Indonesia, kurikulum juga mengatur bagaimana penyesuaian yang sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Seterusnya, kurikulum juga menjadi pedoman dan acuan sebagai berjalannya program mengajar, belajar, dan mengajar. Kurikulum juga menjadi salah satu sarana untuk menjadi penyamarataan pendidikan yang ada di Indonesia, karena jika berbeda kurikulum maka sekolah itu juga akan berbeda kebijakan ya, sehingga siswa yang diciptakan oleh sekolah itu juga berbeda-beda hasil. Maka pemerintah mencarikan kurikulum yang terbaik untuk anak didiknya, sehingga anak didik peserta didik yang ada di seluruh Indonesia ini. Tapi ini khusus untuk negeri ya, biasanya swasta memiliki kurikulum berbeda juga. Jadi fungsi dari kurikulum tersebut sebenarnya ada banyak, namun salah satunya yaitu untuk penyesuaian dan penyamarataan pendidikan yang ada di Indonesia, serta menjadi pedoman dan acuan dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru untuk mengajar peserta didiknya. Terakhir yaitu mengenai peranan kurikulum. Ada 3, yaitu yang pertama konservatif. Nah, konservatif ini artinya menjaga ya. Nah, yang maksud menjaga itu menjaga nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kreatif. Nah, kreatif ini adalah menciptakan hal-hal yang baru atau bisa disebut juga sebagai inovasi. Dengan berkembangnya zaman, maka ada hal-hal baru juga yang harus diperhatikan, yang harus dimiliki oleh peserta didik agar tidak tergilas zaman. Yang terakhir yaitu kritis dan evaluatif. Nah, dari fungsi konservatif dan inovatif tersebut, kritis dan evaluatif ini menjadi sarana penyaring, karena tidak semua budaya yang ada di masa lalu itu harus dilestarikan juga, karena tergantung nilai positif dan negatifnya. Jadi anak-anak juga harus jadi anak yang kritis dan evaluatif, bisa memilah-milah teknologi yang ada, mana yang baik dan mana yang benar di antara teknologi yang ada dan budaya yang ia lestarikan. Maka dari itu, itulah peranan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah
untuk kesuksesan pembelajaran yang ada di Indonesia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata atau salah menyinggung perasaan teman audiens semua, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.